hadir. Iya. Waalaikumsalam, Bu. Ya, Waalaikumsalam. Siapa yang belum hadir? Java, yang belum hadir siapa temannya? Masih ada 10 orang lagi, Bu. Iya, makanya ini mana ini keterlaluan deh ya. Si Vincent suara gue masuk. Nih. Iya, masuk. Ya, parah banget. Nggak tahu makanya. Parah banget ini. Aduh, masih 27 anjir. Gue yang kena nih, aduh. Parah banget. Duh, 1 menit lagi. Aduh. Malas banget gue kalau disuruh nyatet. Siapa yang belum hadir? Vincent udah. Agus. Belum ada Agus. Siapa belum? Fadel izin. Farah masalah jaringan. Tadi dia bilang. Oke, mantap. Siapa udah? Irfan belum ada tuh, Irfan. Bajai kemana nih? Ibu bisa ngunci ruangan loh. Lock meeting bisa Ibu kunci. Artinya kalau udah Ibu kunci nggak bisa pada masuk. Dikasih tahu temannya 5 menit lagi, nggak 5 menit lagi kunci ruangan. Salma sama Agus ada masalah jaringan, Bu. Coba di WA di situ biar Ibu tahu. Iya, Bu, udah di WA di grup besar, Bu. Iya. Tadi disuruh kabarin yang punya masalah jaringan, kabarin ke grup besar aja. Agus, siapa lagi? Ini siapa nih? Namanya yang bener itunya. Salma, Bu. Pressure. Itu Salma sama Agus, Bu. Salma Agus ada 3 ini. Agus sebelumnya mohon terlambat izin masuk. Nah. Sama juga P itu ya. 27929. Iya, Bu. Siapa lagi? Terus belum ada kabar, Bu. Masih dihubungi kontak.
Dafa berdoa dulu deh, Dafa. Siapa yang berdoa ketua kelas? Baiklah teman-teman, untuk memulai perkuliahan kita pada siang hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Berdoa dipersilakan. Berdoa dapat dicukupkan. Ya. Ini Faris ini ketua riset 3 ya? Iya, Bu. Oh. Ibu, riset 3 Ibu nggak begitu aktif karena Ibu nggak suka temanya. Ibu masih suka temanya kalau dia bukan BPS. Karena sudah dikurung bahwa respondennya BPS, nah itu jadi nggak ada bunyi tuh. Outputnya nggak akan berbunyi itu. Jadi udahlah, biar aja Bu Teo. Ya Bu, karena nggak boleh di luar BPS gitu katanya Bu. Iya, makanya aneh gitu loh. Ya kalau berani mau ngambil survei online kan berarti nggak masalah kan? Kendalanya kan karena disampling kan? Katanya yang takut apa gitu loh. Kalau di riset 3-nya sih nggak masalah. Ini siapa nih yang belum masuk nih? Agus sama siapa tadi? Dafa? Salma, Bu. Salma. Terus ini. Iya. Tadi yang izin Ibu mau tes COVID. Fadel, Bu. Fadel. Terus satu lagi berapa? Berarti ada. Masih ada 5 lagi. 2. Siapa? 2 lagi. Siapa 2 lagi? Lasro sama satu lagi siapa ya? Oh, tinggal Rasro kayaknya Bu. Tadi link katanya keluar otomatis, ada masalah jaringan. Keluar dia ini. Oke. Ada yang kena masalah jaringan Bu. Rumahnya di mana sih, Bu? Ini jaringannya susah sih. Oke. Tadi yang itu sudah dicari artikelnya masing-masing. Untuk responsif. Sudah, Bu. Sudah. Ada dapatnya apa aja? Kelompok 1 apa dapatnya? Siapa kelompok 1? Saya Bu Muhammad Iqbal. Apa dapatnya? Sebentar Bu, saya lupa judul. Belum dikirim ke Ibu ya? Belum Bu. Di email? Belum Bu. Masih masih kita kumpulin Bu. Buat jadi satu dulu. Ya udah. Oke, sekarang kita kalian tadi udah ini, kemarin kita sudah guards ya. Coba lihat, ini ada artikel ya. Membandingkan kinerja berbagai tipe guards ya. Di dalam menggambarkan volatilitas sahamnya ya, pasar saham di Malaysia. Tulisannya dari Ching Mun Lim dan Syok Kun Sek. Nah, coba lihat di sini. Oke, Ibu langsung ke sininya aja. Nah, nggak bicara tentang ini. Nah, oke ini macam-macam. Ibu cuma mau ini. Nah, ini adalah stock market volatilitas. Ya, stock market volatilitas. Coba lihat di sini. Nah, volatilitas dari ini saham ini
seperti yang Ibu katakan, itu adalah merupakan suatu indikator untuk mengukur return saham yang tidak pasti. Ya, namanya kalau kita bicara volatilitas, yaitu kita terkait dengan resiko. Resiko itu sesuatu yang tidak pasti, berarti uncertainty. Ya, nah, coba lihat di sini bahwa ini S ini menggambarkan apa? Kelihatan nggak tulisannya? Kelihatan Bu, daily stock price, harga saham harian. Harga saham harian. Oke. Nah, kalau harga saham harian di tahun T dibandingkan dengan di tahun tertentu, S0 misalkan, terus dilogaritmakan, itu jadinya apa? Faris, apa Faris? Nomor 2 itu, ini kan ada variabel ini nih. Nah, katanya S itu adalah indeks harga saham harian di tahun sekarang dibandingkan dengan S di tahun tertentu. Ya, kita sebagai base year-nya. Itu logaritma natural dari itu menunjukkan apa itu? Itu mendekati suatu distribusi, Bu. Bukan bicara distribusinya dulu, itu learn dari itu menunjukkan apa itu? Ibu nggak nanya belakang ini, Ibu nggak nanya belakang ininya doang nih, depannya nih. Nih. Menunjukkan apa? Aduh, coret-coret dulu lah. Udah bolak-balik, coret-coret dulu semua. Masa lupa-lupa mulu? Dicoret-coret dong, coba. Kalkulus dikaitkan dengan time series, coba. Misalkan T-nya itu tahun 2020, kalau datanya tahunan, nolnya itu tahun 2005 atau 2015 deh. Aduh, gimana sih? Gimana ini? Rasio harga saham bukan, Bu? Kalau rasio harga saham kan tanpa logaritma. Itu kan logaritma natural kan? Kalau rasio harga saham kan cuma ST dibagi SO, S0. Likelihood mungkin, Bu. Hah? Likelihood. Likelihood orang ini ngomongin cuma, Ibu jangan ngomongin macem-macem. Ibu cuma ngomongin, lihat nih. Kalian lihat nggak kursor Ibu? Lihat nggak kursor Ibu? Ibu kan hanya menggerakkan ini aja nih. Nih. Return saham bukan, Bu? Hah? Return saham. Return saham itu maksudnya apa coba? Itu ST dibagi S0 return saham bukan? Kalkulusnya dulu deh. Itu jadi apa kalkulus? Masa gini aja nggak bisa sih? Learn ST min learn S0. Learn ST
Min ln S0. Minus ln S0, kan begitu? Ya. Iya kan? Ya. Nah, itu berarti apa? Sama dengan apa? Pertumbuhan, Bu. Jangan ngomong dulu pertumbuhan. Pak. Notasinya jadi apa? Tulis di catatan, ln ST dikurangin ln S0 sama dengan apa? Dln bukan? Dln ST, Bu. Ya kan dln ST. Dicatat, makanya dicatat. Berarti kan difference itu. Apa bedanya ST dikurangin S0? Sama yang tadi itu. ST dikurangin S0 jadinya apa? Delta S, Bu. Delta ST kan begitu. Tulis di catatan. ST dikurangin S0 sama dengan DST kan begitu. Kalau tadi kan ln ST dikurangin ln S0 sama dengan D ln ST kan gitu. Nah, D ln ST itu apa? Sama dengan apa lagi kalkulusnya? Super ST, Bu. Hah? Super ST. Seper ST? DT. Seper S apa? STDT? DS? DS, Bu. Oh iya DS. DS kan? Gitu loh. Nah, seper S DS tulis. Seper S DS. Nah, DS tadi apa tuh tadi? Yang di tadi. Kan Ibu udah tadi tuh ngomong. ST min S0. Nah, ST min S0 dibagi S0 kan? Kan gitu berarti. Iya. Iya kan? Kan seper S DS. DS-nya itu kan ST dikurangin S0. Berarti yang seper S itu kita ganti S0. Kan gitu. Nah, itu apa itu namanya? Tadi, ST dikurangin S0 dibagi S0. Pertumbuhan, Bu. Pertumbuhan kan? Kalau dikalikan 100% kan begitu. Tulis yang benar. Jadi nggak hafalan. Ibu gregetan kalau begini nih. Oke. Oke ya, itu dicatat yang benar itu. Nah. Sama nggak dengannya nomor 4? Rumusnya. Ini nih, sama nggak ini? Dengannya tadi. Ini jadi artinya apa bacanya? Sama, Bu. Ini nih, ini Ibu. Kursor Ibu bergerak kelihatan nggak sih? Kelihatan, Bu. Nah, ini apa nih? Itu berarti pertumbuhan harga. Oke. Pertumbuhan harga Emas. Harga saham. emas, harga saham kan? Ini kan namanya pertumbuhan harga saham. Bahasa lainnya adalah return. Kan begitu. Iya, Bu. Jadi kalau mau mencari return saham berarti melogaritmakan rasio harga saham sekarang dibagi rasio harga saham kemarin. Kan begitu. Jadi jangan hafalan maksud Ibu. Kalian waktu belajar ini ke kalkulus, oke lah itu adalah mesinnya kalkulus. Nah, tapi pada saat itu diterapkan di ilmu lain, kalian itu harus memahami. Begitu juga nanti menerapkan ilmu-ilmu lain pada saat kalian melakukan analisis di PKL. Kalian harus mampu membunyikan sesuai dengan terapannya.
Kalau enggak nanti kaku, itu nggak ngerti. Oke, sekarang kita lihat ke data. Nih, coba lihat di sini. Ya. We apply the three guards type model to capture the stock market volatility. Kan begitu. Ya, ada beberapa nih, ada 3 di contoh di sini ya. Ada 3 jenis model yang menggambarkan volatilitas dari pasar saham. Nah, ada 2 volatilitas, yaitu simetrik, yaitu guards. Ibunya itu dia simetrik, ya. Simetrik volatilitas. Tulis di situ catatan. Jadi kalau ibu nggak nyuruh, tetap aja ditulis gitu loh, biar kalian paham. Jadi model ibunya itu guards, itu namanya simetrik volatilitas. Nah, yang tidak simetrik banyak sebenarnya, tapi dikasih contohnya di sini E-guards sama T-guards. T-guards itu singkatan dari threshold guards. E-guards itu exponential guards. Ya, itu adalah model yang asimetrik. Kalau kita menggambar simetrik kurva normal, berarti kanan dan kiri sama kan? Kalau asimetrik dia menceng. Itu loh, makanya dia disebut sebagai asimetrik. Oke. Dipahami bukannya dihafal. Nah, coba lihat ini. Ibu ini nih, kursor ibu nih. Nih. Return ini mengikuti modelnya apa nih? Return nih. Dicontoh di sini, dicontoh di si Hin ini. Hin mengasumsikan bahwa return itu seperti ini. Ini mengikuti model apa? Kok mikir sih? Arma 00, Bu. Apa? Arma 00. Arma 00. Karena kenapa? Tidak ada autoregresifnya. Ya kan? Tidak ada moving average-nya. Ditulis deh catatan. Bahwa return itu mengikuti Arma 00. Oke, coba lihat. Nomor 5. Itu kan pelajaran yang minggu lalu. Nomor 5 lihat bersama nomor 5. Lihat di sini. Ini model varians modelnya ya. Ya kan? Varians modelnya. Min modelnya yang mana? Min modelnya yang return tadi, Bu. Iya, tulis di catatan. Ini min modelnya. Gitu loh, tulis. Ini min modelnya. Orang ini loh ya, orang ini si Hin nih. Namanya Hin, orang Cina nih. Hin ini dia mengasumsikan bahwa model min modelnya itu adalah model Arma 00. Di mana varians modelnya mengikuti guard 11. Kan gitu. Ya kan? Nah. Pertanyaan Ibu coba. Kalau coba lihat di sini, model nomor 5 nih. Kalau ini nih, varians ini nih, T-1 ditaruh di sini, yang ini taruh di belakang, boleh nggak tukar tempat? Boleh. Boleh, kan begitu. Boleh aja tukar tempat. Cuma kalian tahu kalau ini adalah yang ma-nya, ini adalah yang R-nya, kan begitu. Ya, ini R-nya nih, karena dependennya varians kan.
Berarti ini R-nya, ini Ma-nya. Ini adalah guard 11. Coba lihat. Nih, yang kemarin Ibu bilang bahwa alfa 0, alfa 1, beta 1 itu tidak boleh negatif. Dia harus positif. Tulis dulu di catatan. Jadi min modelnya, variance modelnya ini. Di mana alfa 0, alfa 1, dan B1 tidak boleh negatif. Kemudian di sini disyaratkan alfa ditambah beta itu harus lebih kecil dari 1. Kenapa? Kemarin sudah dijelaskan. Masa lupa lagi sih? Kenapa kalau Biar dijumlahin? variance-nya nggak membesar, Bu. Iya, agar variansnya tidak semakin membesar. Eksploitasi, maksud explore gitu ya, makin membesar. Ya. Oke. Kenapa di sini weekly stationarity? Karena itu, Bu, asumsinya ini harus simetris volatilitasnya. Karena di sini kalau yang strong itu yang gimana, yang strong stationarity? Variansnya konstan kan? Iya kan? Iya kan Bintang? Variansnya konstan kan? Kalau yang kita strong kan min dan variansnya dia konstan kan gitu. Ya, kalau ini dia weekly karena dia variansnya mengikuti suatu distribusi nih, suatu fungsi gitu loh. Ya, karena dia suatu fungsi. Ya, ini kan di awal memang model Gartz itu kan dia variansnya itu terlanggar kan? Sudah heteroskedas. Oke. Oke. Dicatat di sini nih. Ya. Alfa 1 itu mengindikasikan short-run. Kehadiran dari shock ini. Kalau ini itu adalah sebagai long run. Ya, shock gangguan yang sifatnya jangka panjang, long run. Kalau short run itu kita variabelnya ada yang konstan ya. Tulis catatannya jadi nggak lupa. Oke. Coba sekarang lihat lagi. Oke. Di sini dikatakan, tadi ingat ya, ibunya itu adalah simetrik ya. Apa itu simetrik volatilitas nanti kita jelaskan. Nah, di sini ada katakan di sini ya. Gartz model yang memasukkan masalah asimetrik, gangguan asimetrik. Nah, itu di sini kita kasih contoh adalah T-Gartz. T-Gartz itu singkatan dari threshold. Ya, autoregressive conditional heteroscedasticity. T-nya threshold. Ada cut off point. Ya. Nah, kalau Egarts itu adalah eksponensial. Nah, si Hin ini memodelkan tentang kurs Malaysia terhadap US dan harga harga minyak dunia.
Ya, jadi di sini ditulis ini short run, long run, singkatannya ya threshold. Oke. Sekarang kita lihat sini. Oke, nih. Berarti ini orang ini memodelkan kalau sampai sebatas ini ada guards ya, guard satu-satu, tapi orang ini dia menambahkan ini nih. Ya. Dia memodelkan nambah itu. Nah, kita bicara yang ininya aja. Ini kan guards ya. Guard satu-satu ya, yang ininya. Oke. Sekarang kita bicara yang asimetrik. Threshold guards. Misalkan satu-satu. Coba lihat di sini. Bedanya di mana? Dengan guards biasa. Tadi yang dengan varians model. Bedanya ada di mana? Ada tambahan. Ini nih, dummy nih sini. Tulis dulu. Ini adalah model umum guard satu-satu. T-guard satu-satu. Kalau model umum PQ ya ada sigmanya ya. Ini Ibu ngasih contohnya yang satu-satu aja. Ditulis catatan dulu. Kalau tanpa ada ini kan guard satu-satu ya. Tanpa ada ini, ya. Ini adalah guard satu-satu. Nah, ada tambahan ini menjadi yang namanya T-guard satu-satu. Oke, ditulis. Gamma ini di depan dummy ini itu adalah sebagai asymmetric shock, gangguan asimetrik. Atau disebut sebagai leverage effect. Oke. I adalah dummy variabel. Jadi ditulis di sana. I itu sama dengan 0 kalau error kemarin itu positif. I sama dengan 1 kalau error kemarin itu negatif. Tulis dulu. Nah, kalau error yang negatif itu mengindikasikan ada berita buruk. Kalau E-nya positif itu mengindikasikan ada berita baik. Sekarang Ibu isi contoh gini. Ling. Oke. Jantung kamu kan berdebar. Ya, nah. Kalau ada berita mengenai kematian, kan jantung kita berdebarnya lebih kencang. Apalagi kalau tentang kematian itu yang menyangkut keluarga, kan begitu. Oke, dibandingkan kalau kita mendengar berita baik, kan gitu. Ya. Nah, kalau misalkan di rumah ada orang sakit terus tiba-tiba ada telepon. Gitu kan? Nah, tentu kan kita apalagi kalau kita berpikiran takut berita buruk, kan itu memberikan getar jantung itu berbeda kalau dengan kita mendapat berita baik. Kan seperti itu maksudnya contohnya. Ya, oke. Jadi berita buruk dan berita baik itu akan memberikan efek yang berbeda terhadap volatilitas. Tulis jadinya situ. Symmetric model, tulis. Symmetric model ya tidak membedakan berita baik atau berita buruk ya terhadap volatilitas. Kalau model asimetrik itu membedakan model baik dan model buruk, berita baik dan berita buruk akan memberikan dampak yang berbeda terhadap volatilitas. Oke. Nah, di sini nih. Ya. Good news, contohnya ya, good news itu akan mendorong return-nya akan menjadi tinggi suatu saham. Coba kalau misalkan
kita dengar berita, kita punya saham dari PT ABC. Kita dengar berita bahwa PT ABC itu kolaps. Gitu. Ya. Nah, itu kan orang pada khawatir tuh. Ya kan? Nah, kemudian juga ada berita PT ABC yang kita punya itu profitnya lagi meningkat. Itu kan juga berdampak berbeda. Ya, terhadap volatilitas. Itu maksudnya. Oke. Jadi gamma ini itu mengindikasikan asimetrik. Ya, yang ini nih. Ini mengindikasikan asimetrik. Ini dummy ya. Ini dummy. Ya, oke. Sekarang coba lihat sini. Oke, ditulis di sini. Oke. Kalau nilai gamma ini itu sama dengan 0, kalau nilai gamma itu tidak signifikan, berarti sebenarnya model ini bukan T-Guards, tapi apa? Guards, Bu, yang biasa. Guard satu-satu ya. Jadi kalau gamma ini tidak signifikan, artinya dia dianggap sebagai 0 kan? Maka model yang pas bukan T-Guards, tapi dia adalah guard satu-satu. Gitu loh. Nah, tapi kalau dia gamanya ini signifikan dan tandanya positif, maka itu menunjukkan adanya leverage effect. Tuh. Oke, coba. Oke, sekarang Ibu mau tanya Nur Afni. Oke. Kita semua melihat persamaan 7. Ya, persamaan 7. Kalau gamma ini tandanya positif dan dia signifikan, katanya menunjukkan yang disebut namanya leverage effect. Apa sih leverage effect? Kita lihat. Oke. Coba interpretasikan. Tadi kita bicara tentang ini tentang return ya, jadi tentang return saham. Kalau ada berita baik, berita buruk, coba. Jadi kalau ada berita Jangan ngaco ya, jangan ngaco ya. Lihat dulu, I-nya itu tadi dummy. Iya. Ya, dummy 1 kalau apa? Lihat di situ. Kalau berita buruk dan error kemarinnya negatif. Kamu ngaco deh. Kan Ibu bilang dikaitkan dengan berita baik, berita buruk. Makanya jangan ngasal, baca dulu. Ya, Bu. Baca dulu semua. Itu dummy. Kalau dia 1 berarti berita apa itu? Berita buruk. Berita buruk. Nah, kalau I-nya 0, dia berita baik. Nah, sekarang ingat, gamanya itu signifikan. Berarti kalau signifikan, dummy-nya itu berpengaruh kan? Kan begitu maksudnya. Iya kan? Kalau ini signifikan, berarti variabel dummy mempengaruhi ini kan gitu. Tolong dibaca, kan kalian mau PKL harus mampu membaca model. Nah, ini bacanya apa jadinya? Jika I-nya 1 atau ada berita buruk, maka jika ada berita buruk, maka volatilitas, ini kan volatilitas nih. Ya kan? Kalau ada berita buruk, ini kan signifikan nih. Kalau ada berita buruk, maka di sini nambah atau berkurang? bertambah. Bertambah. Kenapa bertambah? Karena tandanya positif. Kan begitu. Coba kalau tandanya ini negatif. Jadi bacanya gimana? Dia signifikan ya. Negatif gimana? Kan kalau ada berita buruk, maka justru akan mengurangi volatilitas. Kan begitu. Nah, yang disebut adanya leverage effect, nih.
itu kalau dia ini signifikan dan tandanya positif karena memperbesar ini. Jadi artinya apa? Berita buruk akan memperbesar volatilitas daripada saham dibandingkan berita baik. Kan begitu bacanya. Orang itu nggak ngerti kalau I-nya 1, maka error kuadrat nggak ngerti orang. Nanti juga yang tadi riset 1, riset 2, riset 3 sampai apapun di PKL itu harus mampu menerjemahkan dalam bahasa orang awam. Ini yang disebut orang awam baca. Dicatat, di catatan. Ya, kalau ini signifikan dan tandanya positif. Kan ini yang satunya berita buruk. Kalau ada berita buruk, maka akan memperbesar resiko saham. Karena volatilitas itu resiko. Ya, jadi kalau ada berita buruk justru akan memperbesar resiko saham dibandingkan berita baik. Kecuali kalau di sini tanda negatif. Kalau negatif artinya resiko buruk itu justru memperkecil saham. Itu namanya bukan leverage effect. Gitu loh. Jadi apa yang dimaksud dengan leverage effect? Leverage effect adalah apa? Efek bertambahnya volatilitas akibat adanya berita buruk. Itu kalau kalian diminta membuat definisi. Paham nggak? Iya, Bu. Nah, maka ditulis itu. Nanti habis ini latihan runningnya. Oke. Nah. Ya. Ada juga orang yang menggunakan model Treygertz-nya, dia menambahkan ini nih. Level kurs sama level harga minyak dunia. Oke. Sekarang kita bicara ke Treygertz ya. Nah. Treygertz. Nih. Tulis persamaannya nomor 10 tuh. Nomor 10. Kalau di model Treygertz itu depannya pakai logaritma natural. Sama seperti di Treygertz, gamma ini juga mengindikasikan efek asimetris ya dari shock untuk volatilitas. Ya, tadi seperti tadi positif itu menunjukkan adanya leverage effect ya. Oke, coba kita lihat. Sorry. Oke, ini. Oke, model evaluasinya. Nah, ini coba deh. Ayo, bacanya gimana? Bacanya gimana? Ini nggak ada dummy loh di sini. Itu apa sih? Ini apa nih? Nih. Error tahun kemarin. Ya, itu rumusnya apa? Error itu kan kalau di model ya, kalau ada datanya residual ya. Rumusnya apa? YT min YT min 1. YT min ini ekspektasinya. Ya, YT dikurangin YT pakai topi kan gitu. Ya. Nah. Jadi apa itu?
Jadi coba cara bacanya. Nggak ada dummy di situ loh. Coba, aduh, coba tulis deh tadi. Rumusnya apa? Tulis. Rumusnya apa? Y dikurangin Y cap. Ya, berarti nilainya bisa apa? Bisa 0 nggak? Bisa positif nggak? Bisa negatif nggak? Tulis di situ catatan. Y dikurangin Y cap itu nilainya bisa positif, 0, negatif. Coba dimasuk-masukin, kalau 0 maknanya apa, kalau positif apa, negatif apa. Tulis dulu di catatannya. Baru tadi Bu tanya, jawab. Kalau gamanya itu signifikan ya, maknanya jadi apa? Coba ini ya nomor 10, gamanya signifikan dan tandanya positif. Bunyinya apa jadinya? Tadi E-nya itu kesepakatannya tadi Y dikurangin Y cap. Ayo, siapa yang bisa? Kalau coba perhatikan di sini. Kalau ternyata ini di running dia positif ya, misalkan di running dia positif dan signifikan. Artinya apa? Kalau nilai return sekarang itu lebih tinggi dari ekspektasinya, berarti apa? E-nya positif, Bu. Hah? Ya, ininya positif. Ya, ini signifikan positif nih. Jadi artinya kan apa? Kalau ini kan itu kan Y dikurangin Y cap kan? Kalau dianya positif, maka dia akan menambah ini kan? Tapi sebaliknya kalau ininya negatif kan jadi negatif dikali positif jadi negatif kan? Dia akan mengurangi ini, kan begitu? Tapi sebaliknya kalau di running ternyata dia hasilnya negatif nih. Kebalikannya.
Jadi kalau nilai return itu di atas ekspektasinya justru akan mengurangi. Sebaliknya kalau nilai return-nya itu sekarang itu di bawah ekspektasinya, negatif dikurangi dikali negatif kan jadi positif, dia menambah ini. Gitu loh. Tergantung nanti runningnya keluar yang mana kan gitu. Oke, sekarang kita oke nih sekarang ya. Kita bisa lihat. Nah, seperti yang kemarin Ibu katakan dari awal, kalau untuk mengevaluasi model itu kita pakai MSE. Rumusnya ini MSE. Residual. MSE rumusnya. Oke. Atau pakai root mean square error, rumusnya ini. Tinggal diakarin aja. Atau pakai MAPE, rumusnya ini. Ini MAPE. Nah, ini ya. Oke. Dah, itu aja. Oke, sekarang kalian coba running pakai yang return aja. Ya. Ada return emas, return IHSG sama return ada 3 kurs. Nah, apakah mereka itu ya setelah diuji tes ternyata dia itu lebih cocoknya ke guards atau e-guards atau t-guards. Coba nanti Ibu minta presentasi kelompok. Silakan. Kerjasamanya per kelompok. Oke ya, ini Ibu tutup ya. Udah dicatatkan tadi kan? MAP-nya ya. Pakai data yang kalian itu yang punya. Oke, silakan. Per kelompok. Dibagi aja siapa yang running ini